materi aksi nyata topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Materi ini dibuat oleh Dian Wahyudi, SPD, guru dari SMK Negeri 1 Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Mari kita refleksikan diri. Mengapa Bapak, Ibu memutuskan untuk jadi pendidik? Dan apa yang ada dalam pikiran Bapak, Ibu saat itu? Masih ingatkah Bapak, Ibu dengan sosok guru yang Bapak, Ibu kagumi saat masih sekolah? Saat masih sekolah, apakah ada sosok guru yang membuat Bapak, Ibu dapat menemukan potensi dalam diri? Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman kurang menyenangkan dan muncul rasa takut karenanya? Apakah Bapak, Ibu ingin menjadi guru yang dapat menularkan energi positif kepada murid? Bapak, Ibu ingin menjadi guru seperti apa? Dengan menjadi guru setiap hari hadir untuk murid, setiap hari hadir untuk memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Sehingga pendidik harus terus belajar untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Pendidik yang memiliki kesadaran diri untuk terus belajar memperbaiki proses pembelajarannya tanpa paksaan inilah yang dinamakan sebagai manusia merdeka. Karena pendidik tersebut sadar dengan perannya dan mampu mengatur kehidupan dirinya sendiri. Salah satu langkah awal sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghargai peran kita untuk terus belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, mampu mengatur kehidupannya sendiri dengan baik tanpa paksaan dan tidak tergantung dengan orang lain. Sangat penting bagi murid untuk dapat menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual agar mereka menjadi mandiri dan merdeka. Perkembangan teknologi memudahkan murid mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan meskipun tanpa kita berikan. Lantas, apa yang perlu diselaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan murid yang saat ini belajar dengan kita kelak akan menjadi bagian masyarakat pada masa depan. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi proses belajar hingga hal sekecil ucapan, pujian atau cemoohan yang tidak disengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid yang kelak menjadi bagian dari masyarakat. Saat Bapak, Ibu mengajar di depan kelas sebenarnya Bapak, Ibu sedang membentuk budaya masyarakat masa depan lewat murid-murid kita. Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang saling berkolaborasi, apakah bentuk pembelajaran di kelas sudah membantu anak untuk saling berkolaborasi atau malah cenderung saling berkompetisi? Ketika kita ingin murid menjadi pribadi mandiri, sudahkah membekali mereka kemampuan untuk mencari sumber belajar yang kredibel atau hanya menyuapi mereka dengan materi? Ketika kita ingin murid menjadi empati, sudahkah kita berempati dengan murid kita? Sudahkah kita terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada sesuai dengan kebutuhan murid? Pengajaran merupakan suatu upaya menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan atau berkehendak atas kodrat yang ada pada murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut untuk mengembangkan budi pekerti dan jamani agar dapat memperbaiki perilakunya bukan dasar hidupnya. Dianalogikan seperti petani yang menanam padi hanya bisa mengusahakan kondisi yang terbaik agar tanaman padinya dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani dapat memperbaiki hasil padinya menjadi lebih banyak, namun petani tidak akan dapat merubah hasilnya menjadi jagung, kedelai atau yang lainnya. Begitu pula dengan murid, mereka akan tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik dan berbeda-beda. Anak diibaratkan selembar kertas yang sudah ada tulisan namun terlihat suram. Tugas pendidik adalah menebalkan tulisan baik, dan menyamarkan tulisan yang tidak baik. Budi pekerti atau watak terbagi menjadi dua bagian yaitu, bagian biologis yang berhubungan dengan rasa seperti takut, cemas, percaya diri, malu, senang, bahagia dan lain sebagainya. Serta bagian intelligible yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir menyerap pengetahuan.
Kita dapat merubah bagian intelligible pada anak namun kita tidak dapat merubah bagian biologisnya. Yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan bagian intelligible pada anak sehingga bagian biologis yang kurang baik dapat tersamarkan. Setiap murid memiliki kekuatan kodrat yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Bersatunya pikiran, perasaan dan kehendak dapat menumbuhkan budi pekerti yang menandakan sebagai manusia utuh yang merdeka. Memandang murid menjadi manusia seutuhnya dengan pengembangan budi pekerti berupa olah cipta atau pikiran, olah rasa, olah karsa atau kemauan, serta olahraga atau jasmani adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik yang dapat menuntun tumbuhnya murid menjadi manusia yang merdeka. Sebagai pendidik kita tidak cukup hanya memberikan pengajaran yang berpusat pada kekuatan berpikir saja, namun juga membantu mengembangkan kekuatan batinnya seperti sosial, emosi, dan lainnya sehingga pembelajaran ditujukan untuk mengolah budi pekerti untuk menjadi manusia merdeka. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Misalnya mengembangkan budi pekerti mengenai kejujuran dengan memberikan wawasan mengenai kejujuran, kognitif, menanamkan perasaan gelisah, tidak nyaman ketika melihat perilaku ketidakjujuran, afektif, sehingga menghasilkan watak budi pekerti jujur yang ditampilkan, psikomotorik. Ketika ada murid pemalu dalam menyampaikan pendapat di kelas, maka kita dapat membantunya dengan membuat sadar dengan alasan dan tujuan dari pentingnya berani menyampaikan pendapat, kognitif, mengasah perasaan dan perilaku yang membuatnya berani menyampaikan pendapat, rasa, sehingga memunculkan kehendak menampilkan perilaku berani menyampaikan pendapat, karsa. Ki Hajar Dewantara menyatakan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan yaitu baik alam maupun zaman. Sehingga pendidikan harus bersifat dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal di mana mereka berada. Kodrat zaman merupakan kondisi zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Perubahan pendidikan selain sesuai kodrat keadaan juga harus sesuai dengan asas trikon yaitu kontinu, konvergen dan konsentris agar budaya dan kearifan lokal bisa tetap terjaga. Keberagaman kodrat alam dikarenakan perbedaan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal murid. Murid yang tinggal di perkotaan, pedesaan, daerah pegunungan, daerah pantai, DSB tentu akan mempunyai kebiasaan dan budaya serta alam yang berbeda. Maka pembelajaran yang diterima murid harus mampu membantu mendekatkannya dengan konteks di mana murid berada. Guru dapat memberikan pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan materi dengan konteks di mana murid tinggal. Perkembangan teknologi yang pesat mengubah kebiasaan dan cara belajar murid. Perubahan zaman dari waktu ke waktu merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sehingga kita sebagai pendidik harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Penguasaan kecakapan yang dibutuhkan murid sesuai dengan tuntutan zaman juga mengalami perubahan di mana saat ini murid harus mempunyai keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Seiring perubahan yang terjadi secara global akibat perkembangan teknologi, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia. Kontinu artinya nilai-nilai dasar pada sosial budaya masyarakat harus tetap berjalan walaupun pendidikan berubah sesuai dengan kodrat keadaan. Konvergen artinya pengetahuan dan budaya serta sumber lain yang berasal dari luar yang digunakan harus sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Konsentris artinya bersikap terbuka namun tetap selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam mencegah pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat adalah dengan menanamkan sosial budaya dan kearifan lokal, serta membantu anak menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Among dapat diartikan memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar dapat tumbuh berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan baik disertai doa.
Ngemong berarti proses mengamati, merawat, dan menjaga murid agar mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai kodratnya. Penekanan pada proses belajar murid amatlah penting bagi tumbuh kembang murid, tidak sekedar menilai hasil atas apa yang dikerjakan. Sistem Among bukan hanya sebagai metode saja tetapi merupakan cara berpikir atau mindset Among yang harus dimiliki oleh guru. Untuk itu guru harus menerapkan konsep Ingarso Sumtulodo di mana guru harus mampu memberikan contoh dan menjadi teladan yang baik bagi murid, Ing Madyo Mangun Karso di mana guru mampu membangkitkan semangat, menuntun kreativitas murid, serta Tut Wuri Handayani di mana guru tidak hanya memberikan motivasi, namun juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa dan karyanya. Sekian materi topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat menambah wawasan kita. Salam guru hebat.